Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga di tengah pandemi ini kita semua masih diberikan kesehatan. Jadi, di video ini kita akan membahas tentang analisis butiran tanah. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan terlebih dahulu, teman-teman silahkan siapkan alat tulis jika memang nantinya ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam video pembahasan ini. Oke, jadi ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu analisis gradasi butiran. Yang kedua adalah kurva distribusi ukuran butiran. Kita bahas mulai dari analisis gradasi butiran atau particle size analysis. Jadi, kenapa kita harus mengetahui gradasi butiran tanah? Tentu saja untuk mengetahui variasi ukuran partikel-partikel yang ada pada tanah. Nah, selain itu juga, gradasi butiran ini kita pergunakan sebagai salah satu dasar dalam mengklasifikasikan tanah. Begitu, jadi di video selanjutnya, atau di bab selanjutnya, kita akan berdiskusi membahas tentang klasifikasi dari tanah. Gitu, yang mana salah satu dasar dalam mengklasifikasi tanah itu adalah gradasi butiran tanah. Oke. Dalam menganalisis gradasi butiran tanah, ada dua analisis yang kita pergunakan. Yang pertama yaitu analisis ayakan. Yang kedua adalah analisis hidrometer. Nah, perbedaannya apa? Jadi, analisis ayakan ini untuk partikel berdiameter yang lebih besar dari 0,075. Sedangkan untuk analisis hidrometer, ini untuk partikel yang lebih kecil dari 0,075 mm. Begitu. Jadi, dari analisis ayakan, kita akan mengetahui berapa persentase dari kerikil, berapa persentase dari pasir, dan berapa persentase tanah berbutir halus. Dan untuk mengetahui partikel yang berbutir halus ini terdiri dari berapa persen lanau dan berapa persen lempung, kita menggunakan analisis hidrometer. Gitu. Nah, untuk analisis ayakan itu seperti apa? Jadi, seperti namanya analisis ayakan, artinya kita akan menggunakan ayakan. Kurang lebih ayakannya akan seperti ini, di mana setiap ayakan itu memiliki nomor ayakan. Ini dari nomor ayakan yang terkecil hingga ada nomor ayakan yang terbesar. 270 yang terkecil ayakan nomor 4. Nah, nomor ayakan ini menunjukkan jumlah lubang per lebar 1 inch. Gitu. Jadi, untuk ayakan nomor yang paling kecil, artinya lubangnya akan paling besar. Sebaliknya, karena nomor ayakan itu menunjukkan jumlah lubang, jadi semakin besar nomor ayakan, artinya semakin banyak lubangnya. Berarti semakin kecil lebar dari lubangnya. Gitu. Jadi semakin besar nomor ayakan, maka semakin kecil lubangnya. Begitu. Kenapa? Karena nomor ayakan menunjukkan jumlah lubang per lebar 1 inch. Jadi misalkan untuk ayakan nomor 10, maka akan ada 10 kali 10 lajur kawat dalam luasan 1 inch persegi. Sehingga jumlah lubangnya akan semakin banyak, yang artinya lebar lubangnya akan semakin kecil. Gitu. Nah, bagaimana cara kita melakukan analisis ayakan? Jadi,
Yang pertama adalah kita mengambil sampel tanah basah yang dikeringkan dengan menggunakan oven selama 24 jam. Gitu. Kemudian sampel tanah yang sudah kering biasanya berbentuk seperti gumpalan. Nah, gumpalan ini perlu kita pecah terlebih dahulu tanpa menghancurkan partikel-partikelnya. Biasanya kita menggunakan palu karet. Selanjutnya, kita ambil 500 gram tanah yang kemudian diayak dengan menggunakan ayakan yang tersedia. Jadi ayakannya akan kita susun seperti ini. Yang paling atas ini adalah ayakan dengan nomor yang terkecil atau lubang yang paling besar. Kemudian ayakan yang paling bawah ini adalah ayakan dengan nomor yang terbesar dengan lubang yang paling kecil. Gitu. Tetapi tidak semua ayakan yang ada di slide ini kita pergunakan. Jadi dalam analisis ayakan, nomor ayakan yang kita pergunakan adalah nomor ayakan nomor 4, 10, 20, 30, 60, 100, dan 200. Begitu. Kemudian setelah kita menyusun ayakannya seperti ini, maka kita bisa memulai melakukan penggetaran sehingga tanah tersebut akan turun dan kita bisa menimbang berat tanah yang tertahan pada masing-masing ayakan sesuai dengan prosedur yang nomor 4. Gitu. Dari situ kita bisa melakukan rekapitulasi seperti pada tabel ini, di mana untuk kolom yang nomor 1 ini adalah kolom nomor ayakan dan diameter lubangnya. Kemudian ini adalah berat tanah yang tertahan yang sudah kita ukur sesuai dengan prosedur nomor 4. Gitu. Jadi 3 hal ini kita dapatkan dari lab. Kemudian untuk kolom ini kita dapatkan dari perhitungan. Ada persentase berat tanah yang tertahan. Jadi setelah kita mengetahui berapa berat tanah yang tertahan di masing-masing nomor ayakan, kita bisa mendapatkan berapa berat total tanah dengan cara menjumlahkan W1 hingga WP. Gitu. Jadi W1 ini adalah berat tanah yang tertahan ayakan nomor 4. W2 berat tanah yang tertahan ayakan nomor 20 dan seterusnya. Kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan W total. Untuk persentase berat tanah yang tertahan adalah W1 dibagi dengan W total. Sehingga persentasenya adalah A1. Begitu seterusnya. Dan untuk kumulatifnya ini adalah dijumlahkan. Jadi untuk ayakan nomor 4, persentase kumulatif yang tertahan adalah B1 yang mana nilainya sama dengan A1. Kemudian untuk persentase kumulatif tanah yang tertahan di nomor 10 berarti penjumlahan antara A1 dan A2. Di nomor 20 berarti dari A1, A2 hingga A3. Kalian bisa lihat seperti pada tabel ini. Gitu. Nah, sekarang ini tadi tertahan, ini tertahan. Di kolom yang terakhir ini adalah persentase butiran yang lolos. Jadi yang lolos itu berarti kebalikannya dari yang tertahan, maka kita bisa menghitung berapa yang lolos dengan cara 100% dikurangi dengan kumulatif yang tertahan. Gitu. Jadi 100% dikurangi dengan kolom ini. Untuk menghitung persentase butiran yang lolos. Gitu. Nah, hati-hati ketika melakukan analisis ayakan, berat tanah yang hilang kita bisa hitung di sini karena berat sampel tanah totalnya itu adalah 500 gram dikurangi dengan W total ini dibagi dengan 500 gram itu persentasenya harus kurang dari 2%. Gitu. Kenapa ada berat yang hilang? Karena dalam menggetarkan ayakan itu biasanya ada tanah yang keluar atau ada tanah yang masih menyangkut
diayakannya gitu ketika kita melakukan proses penimbangan gitu. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah contoh perhitungan. Jadi, perhitungan yang ada di tabel ini itu sama seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Saya berikan sedikit contoh. Jadi, di sini ada persentase berat tanah yang tertahan. 8 ini dari mana? Dari 40,2 berat tanah yang tertahan dibagi dengan W total 497,5 gitu. Dan untuk tanah kumulatif di sini di nomor ayakan 20 berarti ini adalah penjumlahan dari persentase berat tanah yang tertahan di nomor 4, 10, dan 20. Nah, ini berat tanah yang tertahan sama dengan 0, artinya tidak ada tanah yang tertahan sama sekali di ayakan nomor 4. Begitu. Jadi, dalam perhitungan persentase butiran tanah yang lolos, kita tinggal mengurangkan 100 dikurangi dengan yang tertahan. Kumulatifnya ini 0, jadi 100%. Ini menunjukkan 100% atau semua tanah itu lolos ayakan nomor 4. Gitu. Kemudian untuk yang ini berarti 100 dikurangi dengan 8,08, begitu seterusnya. Dan kita bisa hitung berapa persen berat tanah yang hilang. 0,5%, artinya ini kurang dari 2%, sehingga oke. Gitu. Nah, kita lanjutkan ke analisis hidrometer. Gitu. Jadi ini adalah gambaran dari alat hidrometer yang nanti akan kita masukkan ke dalam gelas ukur. Gitu. Jadi seperti yang tadi sudah sempat saya jelaskan, bahwasanya hidrometer ini khusus untuk partikel yang lebih kecil dari 0,075 atau yang lolos ayakan nomor 200 gitu. Jadi ayakan nomor 200 itu artinya dia yang tertahan di pen yang lolos ayakan nomor 200. Jadi yang dimaksud di sini lolos ayakan nomor 200 itu artinya yang tertahan di pen. Gini. Ini 8,07. Ini kita bisa menggunakan tanah ini untuk kita analisis menggunakan hidrometer. Gitu. Jadi dia sudah lolos ayakan nomor 200 dan tertahan di pen. Gitu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pengendapan karena hidrometer ini menggunakan kaidah kecepatan dari pengendapan butiran-butiran tanah tersebut untuk mengetahui berapa ukuran dari butiran tanah tersebut. Begitu. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan mengendap itu tentu saja bentuk, ukuran, dan berat dari butiran tanah. Gitu. Oke, untuk prosedurnya, jadi kita ambil 50 gram sampel tanah yang lolos saringan nomor 200. Kemudian kita campurkan tanah tersebut dengan 125 cc larutan kalgon 4% sebagai defloquating agent. Kemudian diamkan campuran tersebut 8-12 jam. Kita diamkan. Setelah itu campur kembali dengan menggunakan mixer. Baru masukkan campuran ke dalam gelas ukur B, kita namakan gelas ukur B, dengan menambahkan air hingga 1000 cc. Kemudian kita kocok gelas ukur tersebut dengan karet agar tercampur rata. Gitu. Itu untuk gelas ukur yang B. Kita punya gelas ukur yang lain namanya gelas ukur A. Ini untuk pengukuran zero correction. Gitu.
Jadi kita letakkan gelas ukur A dan B itu pada sebuah bak besar. Jadi bak besar kita letakkan ada gelas ukur A dan ada gelas ukur B. Kita pastikan suhu di dalam bak tersebut, ini baknya berisi air. Gitu, kita pastikan suhu di dalam bak ukur tersebut itu tidak berubah. Kemudian kita masukkan hidrometer perlahan pada gelas ukur B. Gitu, kita masukkan pada gelas ukur B dan kita lakukan pembacaan untuk T sama dengan 0,25, 0,5, 1, dan 2 menit. Gitu, lanjutkan pembacaan seperti waktu ini. Jadi hingga 2880 menit. Dan jangan lupa untuk hidrometer juga kita lakukan step yang sama seperti yang kita lakukan di gelas ukur yang B. Gitu. Jadi kita letakkan di sini hidrometer, kemudian kita lakukan pembacaan. Nah, yang hati-hati dalam melakukan pembacaan, karena dalam melakukan pembacaan yang kita baca itu adalah bottom line dari meniskusnya. Jadi cairannya itu akan berbentuk seperti ini. Kita baca bottom line-nya. Begitu. Nah, data seperti apa yang nantinya akan kita dapatkan dari hidrometer analisis ini? Kita akan mendapatkan kolom waktu dan pembacaan hidrometernya. Gitu. Jadi ketika 0,25 menit ini terbaca berapa? 51, begitu seterusnya. Untuk perhitungannya, oke, kita coba satu-satu bahas perhitungannya dari kiri ke kanan. Untuk RCP itu adalah R ditambah dengan FT dikurangi dengan FZ. R ini adalah pembacaan hidrometer kita, kemudian FT ini adalah faktor koreksi temperatur, dan FZ ini adalah pembacaan zero correction-nya. Jadi hati-hati, tadi kita juga melakukan pembacaan untuk gelas ukur A. Pembacaannya seperti apa? Itu masuk di FZ ini. Gitu. Biasanya pembacaan untuk gelas ukur A itu tidak berubah selagi suhunya itu tidak berubah. Gitu. Suhu di dalam bak tersebut tidak berubah. Kemudian untuk FT ini adalah faktor koreksi temperatur. Jadi kita tadi mengukur berapa temperatur dari bak kita. Itu kita menggunakan tabel ini, tabel 3 untuk menentukan faktor koreksinya. Misalkan di air kita itu suhunya adalah 22, maka nilai dari FT itu adalah 0,4. Gitu. Kemudian kita bisa menghitung RCP. Setelah itu, kita bisa menghitung Finer persen. Jadi, persentase butiran halusnya dengan cara bagaimana A dikali dengan RCP. Ini kita sudah dapatkan RCP-nya dibagi dengan WS. WS atau pembacaan hidrometernya. A ini adalah pembacaan zero correction tergantung dari nilai spesifik gravity dari tanah kita. Jadi GS-nya berapa, kita baca A-nya. Gitu. Ini WS, ini bukan pembacaan hidrometer ya. Jadi WS ini adalah berat tanahnya. Tadi kita sudah mencampurkan 50 gram. Ini adalah berat tanah sampel kita. Gitu. Jadi di sini kita bisa hitung persen finernya dalam persentase ya, kolom yang 4 ini. Kemudian kita hitung RCL. RCL ini sama dengan R ditambah dengan FM. Jadi FM ini adalah faktor koreksi meniskusnya. Umumnya dimasukkan sama dengan 1. Gitu. Jadi RCL sama dengan kolom yang nomor 2 ditambah dengan 1. Gitu.
Lalu kita hitung panjang efektifnya. Jadi panjang efektif ini ditentukan dari pembacaan hidrometernya. Nih, misalkan pembacaan hidrometernya itu sama dengan 48 gitu. Maka faktor koreksinya adalah ini. Ditentukan berdasarkan tabel yang ada di sini. Oke, setelah itu kita menghitung A. Ini. Bagaimana cara kita menghitungnya? Kita menggunakan temperatur. Jadi temperatur yang ada bak kita itu temperaturnya berapa, kemudian berapa GS dari tanah kita. Gitu, berapa GS-nya. Baru kita pilih, misalkan tanah kita GS-nya adalah 2,65. Kemudian temperaturnya adalah 26. Berarti nilai A-nya itu adalah 0,0127. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita hitung berapa diameter butirannya. Dengan menggunakan persamaan ini. A akar L per T. T-nya hati-hati ini dalam satuan menit. Jadi D sama dengan A, ini yang ada di kolom 7. Dikali dengan akar kolom 6 dibagi dengan kolom 1 dalam satuan menit. Jadi kita sudah dapatkan berapa diameternya dan berapa prosentasenya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke kurva distribusi ukuran tanah. Gitu. Setelah kita melakukan analisis ayakan, kita akan mendapatkan tabel seperti ini. Nah, gimana cara kita membuat kurva distribusinya? Yaitu begini. Ini kita plotkan. Jadi di sumbu Y ini adalah persentase yang lolos saringan. Kemudian di sumbu X ini adalah ukuran butiran dengan menggunakan skala log. Gitu. Kita plotkan persentase butiran yang lolos ini pada sumbu kolom ini pada sumbu Y, kemudian diameter lubang ayakan ini pada sumbu X-nya. Maka kita akan mendapatkan kurva seperti ini. Begitu juga untuk yang analisis hidrometer. Kita plotkan yang sama, jadi berapa butiran halusnya dari kolom 4 untuk sumbu Y-nya, kemudian ukuran butirannya ini kita plotkan di sini dari kolom yang nomor 8 gitu. Oke. Jadi di sini kita sudah mendapatkan kurva distribusi ukuran butiran dari analisis hidrometer dan analisis ayakan secara terpisah. Gitu. Nah, bagaimana jika kita menggabungkan kedua kurva tersebut? Jadi, ada yang harus kita perhatikan di sini untuk persentase gabungan ya. Jadi, yang hidrometer itu kita harus convert dulu sehingga bisa cocok dengan yang analisis ayakan. Bagaimana caranya? Jadi, untuk kolom yang pertama ini, itu adalah persentase butiran halus dari hidrometer. Sedangkan yang kolom kedua, ini adalah persentase yang lolos saringan nomor 200. Tentu saja angkanya sama semua, dari yang pertama hingga yang terakhir. Nah, untuk menentukan yang gabungan tadi, agar hidrometer bisa match dengan yang ayakan, kita harus mengalihkan. Jadi yang persentase hidrometer ini kita kalikan dengan yang lolos saringan nomor 200. Gitu. Dibagi dengan 100%. Ini adalah persentase hidrometer yang sudah match dengan yang analisis ayakan. Jadi kita akan mendapatkan tabel seperti ini dari perhitungan yang sudah kita lakukan ini. Jadi 1,5%
untuk diameter ini. Jadi 90%,3 itu kita dapatkan dari sini. Gitu. Ini adalah persentase hidrometer. Setelah kita gabungkan dengan analisis ayakan, tentu saja persentasenya berbeda. Gitu. Jadi ini mereka sudah menjadi satu kesatuan, sehingga kita bisa menggabungkan kurva dari analisis ayakan dan analisis hidrometer. Gitu. Udah tidak lagi terpisah kurva distribusinya. Oke. Jadi setelah kita mendapatkan kurva distribusi ukuran butiran, kita bisa mengelompokkan kurva distribusi tersebut sesuai dengan bentuk kurvanya itu ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah gap graded, di mana ada satu atau lebih ukuran butiran tanah itu tidak ada. Jadi seperti kalian lihat pada gambar ini adalah ilustrasi kalau tanah itu gap graded, distribusi ukuran butirannya. Ini dari ada tanah tersebut komposisinya terdiri dari tanah yang kecil kemudian yang besar. Jadi yang medium itu tidak ada. Ada ukuran satu atau lebih ukuran butiran itu yang tidak ada. Kemudian yang well graded ini adalah tanah berbutir, tanah yang bergradasi baik, artinya hampir semua ukuran butiran tanah itu ada. Gitu, kalian bisa lihat ilustrasinya di gambar ini. Ada yang kecil sekali, kemudian ada yang agak besar, dan seterusnya. Semuanya ada. Hampir semua ukuran butiran ada. Kemudian, yang ketiga adalah uniform atau poorly graded. Jadi, uniform ini berarti seragam ukurannya. Jadi tanah yang ukuran butirannya hampir sama. Bisa kita lihat pada yang gambar ini. Gitu, hampir sama di sini. Nah, untuk kurvanya sendiri seperti apa? Jadi kalau ini adalah persentase yang lolos, bentuk kurvanya dia akan seperti ini kalau yang bergradasi baik. Untuk tanah yang gap, jadi akan ada seperti ini. Akan ada yang bentuknya agak datar, kemudian dia baru turun lagi, gitu. Jadi untuk yang ini itu mengindikasikan bahwasanya ada butiran tanah itu yang tidak ada, gitu. Nah, untuk yang poorly graded itu jadi dia akan sangat terjal, turun seperti ini. Gitu. Selain itu juga kita bisa menentukan parameter-parameter dari kurva distribusi ukuran tadi yang nantinya parameter ini akan kita pergunakan untuk klasifikasi tanah yang kita bahas di next video. Itu ada koefisien keseragaman atau uniformity coefficient CU, dan ada koefisien gradasi atau CC. Untuk bagaimana cara kita menghitung D10, kemudian CU dan CC, kita bahas di slide setelah ini, sekaligus langsung menggunakan contoh soal. Gitu. Jadi untuk kerikil yang bergradasi baik, itu dia nilai CU dan CC-nya seperti pada slide ini. Kemudian untuk pasir, nilai CU-nya itu lebih dari 6, dia dikatakan bergradasi baik, dan nilai CC-nya antara 1 dan 3. Ini untuk contoh soalnya. Ini yang tadi saya jelaskan di awal, D10 itu artinya adalah yang lolos saringan, persentase yang lolos saringan 10% di sini. Kita tarik garis horizontal memotong kurva distribusi. Nah, kita lihat di sini. Ukurannya ini berapa? Sama dengan 0,1. Itulah D10-nya. Kemudian kalau D30, jadi kita lihat yang 30% lolos. Oke, kita tarik garis horizontal, kemudian kita lihat diameternya ini berapa. Gitu. Dan hati-hati dalam melihat diameter ini karena
Skala yang kita gunakan di subbuk X ini adalah skala log. Gitu. Ini kita dapatkan diameter yang di sini adalah 0,18. Selanjutnya untuk yang 60 berarti kita lihat yang lolos saringannya 60%. Gitu, 60% kita lihat berapa diameternya. Dan diameternya adalah 0,41 mm. Setelah itu kita hitung nilai CU dan nilai CC-nya. Gitu. Di sini nilai CU-nya kurang dari 6 berarti dia, karena tanahnya ini adalah tanah pasir, maka tanah tersebut memiliki gradasi yang buruk. Karena yang bergradasi baik itu CU-nya pasti lebih dari 6 dan CC-nya antara 1 sampai 3. Ini tidak di antara 1 dan 3 karena dia lebih kecil dari 1, maka pasir tersebut bergradasi buruk. Begitu. Ini ada beberapa contoh soal untuk latihan. Jadi di sini adalah nomor ayakannya, kemudian ini adalah yang tertahan, berat tanah yang tertahan, dan diminta untuk plot kurva distribusinya. Kemudian kalian tentukan D10, D30, D60 yang untuk kalian gunakan menghitung nilai CU dan CC-nya. Kemudian juga untuk contoh soal yang nomor 2. Jadi di contoh soal nomor 2 ini ada dua tanah, dua pasir, ada pasir A, ada pasir B. Kemudian setelah dilakukan analisis ayakan, ini adalah berat tanah untuk A yang tertahan. Ini untuk yang tanah B. Nah, selanjutnya bagaimana jika tanah A dan tanah B itu dicampur dengan komposisi 6 kg A dan 4 kg B? Kalian diminta untuk menentukan campuran tersebut. Yang ditentukan adalah berapa CU-nya dan berapa CC-nya. Selanjutnya, ini ada 3 mahasiswa dari Geotechnical Engineers Class. Kemudian mereka diminta untuk mengambil sampel tanah dari Palm Beach di Florida. Sampel tanah tersebut diberi nama sampel A, tanah B, dan tanah C. Jadi karena diambilnya dari soil aggregate stockpile. Gitu. Setelah dilakukan analisis ayakan, didapatkanlah kurva distribusi butirannya. Nah, ini diminta untuk menentukan berapa nilai CC dan CU-nya. Kemudian kalian tentukan dari tanah A dan tanah C itu mana yang lebih kasar gitu, yang memiliki kandungan tanah berbutir kasar yang lebih banyak gitu. Kemudian pertanyaan yang C itu adalah tanah tersebut diambil dari lokasi yang sama, tetapi kenapa bisa menghasilkan kurva distribusi yang berbeda. Begitu. Oke, mungkin itu saja untuk video ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.